warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Nah, sebelumnya Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Yang pertama Mas Yudi Anhar, hadir ya. Dua Masifat Naditul Qalbi. Yang ketiga Aisyah Najlatun Nakiyah. Yang terakhir Mbak Yasmin Sifia hadir. Alhamdulillah hari ini berangkat semua ya. Oke. Pertama Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini pertama, kalian diharapkan dapat mengetahui latar belakang peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua, kalian diharapkan mampu menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj. Dan yang ketiga, kalian dapat menganalisis tanggapan masyarakat Mekah terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Masih semangat ya? Hari ini kita akan belajar apa? Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Oke, yang pertama, latar belakang peristiwa Isra Mi'raj. Nah, peristiwa Isra Mi'raj dilatar belakangi oleh semakin bertambahnya hambatan dan gangguan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dalam mendakwahkan agama Islam di kota Mekah setelah meninggalnya istri dan paman beliau yaitu Khadijah dan Abu Thalib. Nah, yaitu masyarakat kaum kafir Quraisy itu beranggapan bahwa setelah meninggalnya kedua orang tersebut maka tidak akan ada lagi seorang yang akan melindungi Nabi Muhammad SAW ketika mendakwahkan agama Islam. Nah, atas jaminan Mut'im bin Adi, akhirnya Nabi Muhammad SAW tetap melanjutkan perjalanan Isra Mi'raj. Ya, materi yang selanjutnya yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Ada yang tahu apa yang dimaksud peristiwa Isra Mi'raj? Oke, kita belajar bersama-sama ya. Nah, Isra Mi'raj berasal dari dua kata. Yang pertama Isra dan yang kedua Mi'raj. Nah, isinya tuh perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari. Oke. Kemudian Mi'raj artinya perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit hingga Sidratul Muntaha. Oke, pintar sekali. Nah, jadi yang dimaksud dengan peristiwa Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik sampai ke langit hingga Sidratul Muntaha. Oke, pintar sekali ya. Semangat nggak nih? Semangat ya. Masih semangat. Oke. Yang pertama, perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, oke. Peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal berapa? Ada yang tahu? Tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Nah, pada saat itu, malaikat Jibril datang menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk membalas jasa beliau dan membersihkan dengan menggunakan air zam-zam, kemudian meletakkan hikmah dan iman yang sudah disiapkan dalam sana emas. Malaikat Jibril ini yang mendampingi Nabi Muhammad SAW ketika perjalanan Isra Mi'raj. Nah, kemudian yang kedua yaitu perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 dan Sidratul Muntaha. Oke, perjalanan Mi'raj dimulai dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 dan Sidratul Muntaha. Oke. Nah, di langit yang pertama ini Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Oke, yang sebelah kanan ada hitam-hitam dan sebelah kiri hitam-hitam. Ketika menoleh ke sebelah kanan maka tertawalah Nabi Adam. Ketika menoleh ke sebelah kiri maka tertawalah Nabi Adam. Karena apa? Hitam-hitam yang sebelah kanan menggambarkan anak cucu Nabi Adam yang ahli surga. Oke, hitam yang sebelah kiri menggambarkan anak cucu Nabi Adam yang ahli neraka. Nah, kemudian naik lagi ke langit kedua, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yahya. Oke, naik lagi ke langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Naik lagi ke langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Hingga naik lagi ke kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Kemudian naik lagi ke langit
bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam hingga naik sampai ke langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah di langit yang ketujuh ini Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril naik ke Sidratul Muntaha yang di dalamnya terdapat empat sungai, yaitu sungai yang berada di dalam dua, sungai yang berada di luar dua. Nah menurut malaikat Jibril, dua sungai yang berada di dalam itu sungai yang berasal dari surga, kemudian dua sungai yang mengalir ke luar itu dinamakan sungai Nil dan sungai Eufrat. Kemudian lagi ke Mustawa. Mustawa ini Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah dalam pertemuan ini Nabi Muhammad SAW mendapat perintah berupa sholat fardu sebanyak 50 kali sehari semalam. Berapa kali? 50 kali sehari semalam. Oke, nah dia Nabi Muhammad SAW turun ke langit ke-6. Nah di langit ke-6 ini bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam menyarankan kepada Nabi Muhammad untuk meminta keringanan kepada Allah dengan alasan bahwa umat Nabi Muhammad SAW itu tidak akan mampu untuk melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Akhirnya Nabi Muhammad SAW kembali menemui Allah Ta'ala. Akhirnya Allah mengganti perintahnya berupa sholat fardu sebanyak 5 kali sehari semalam dengan membawa perintah sholat fardu sebanyak 5 kali sehari semalam. Akhirnya Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril turun ke bumi. Oke, yang ketiga, kejadian-kejadian yang terlihat dalam peristiwa Isra. Nah, Nabi Muhammad SAW itu ketika perjalanan diperlihatkan beberapa kejadian. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan wajah malaikat penjaga neraka. Wajahnya itu sangat seram. Nah, hari ini menggambarkan bahwa ketika hidup di neraka itu akan sangat menyedihkan karena di situ tidak akan ada orang yang menolong. Yang kedua itu Nabi Muhammad SAW memperlihatkan orang-orang bahwa daging yang baik dan daging yang busuk. Nah, daging yang baik itu diambil, daging yang busuk itu dibuang. Hal ini menggambarkan bahwa seorang yang ketika hidup di dunia selalu melaksanakan kita jangan ya. Oke, yang ketiga yaitu Nabi Muhammad SAW diperlihatkan orang yang memotong lidahnya sendiri. Lidahnya dipotong. Nah, ketika panjang dipotong kembali, panjang dipotong kembali, begitu seterusnya manusia. Nah, itu menggambarkan ketika manusia itu selama di dunia selalu berkata bohong dan membicarakan orang lain. Oke, yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW diperlihatkan orang yang memiliki perut yang sangat besar. Nah, hal ini menggambarkan bahwa seseorang yang selama hidup dunia selalu memakan makanan riba, artinya harta yang didapatkan tidak dengan cara yang halal. Contohnya apa? Mencuri. Nah, contohnya mencuri ya, itu tidak halal. Oke. Dari yang terakhir yaitu tanggapan masyarakat Mekah terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW sedang berada di Masjidil Haram, nah, beliau itu berniat ingin menyampaikan bahwa dirinya telah melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj. Nah, saat itu melintaslah Abu dan kaum kafir Quraisy. Akhirnya Nabi Muhammad menyampaikan bahwa dirinya telah melakukan peristiwa Isra Mi'raj. Tetapi kaum Quraisy ini tidak percaya bahwa peristiwa itu tidak mungkin terjadi dalam sehari semalam. Bahkan kaum kafir Quraisy ini menghasut seluruh masyarakat Mekah untuk tidak mempercayainya kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi hasutan tersebut tidak berpengaruh kepada masyarakat Mekah. Bahkan malah masyarakat Mekah ini mempercayainya kepada Nabi Muhammad SAW bahwa beliau telah melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj. Selain itu, masyarakat Mekah juga ingin semakin dekat kepada Rasulullah SAW. Nah, sudah paham semua? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Oke, paham semua ya? Oke, paham semua. Di sini Ibu mempunyai sebuah kuis permainan biar lebih semangat ya. Masih semangat nggak nih? Masih. Oke, nanti kalian maju satu persatu ya. Di sini ada sebuah kuis yang bernama kuis ladder. Oke, Ibu akan menyalakan terlebih dahulu. Nah, nanti
nanti anak-anak maju satu persatu. Nah, maju satu persatu itu urut absen ya, satu persatu. Nah, begitu. Nah, caranya setelah kalian maju, nah ini pegang dadunya dilempar begini, nanti muncul angkanya. Misalkan di sini muncul angka 2. Nah, nanti pegang pionarinya dihitung 1 sampai 2. 1 2 misalnya 2 nih di sini. Nah, kalian buka di sini ada sebuah pertanyaan tentang materi yang tadi Ibu sudah jelaskan berkaitan. Paham semua nggak nih? Sudah paham? Oke, mulai ya. Sudah siap? Sudah siap untuk bermain? Oke. Satu persatu ya Ibu panggil. Oke, yang pertama Mas Budi. Oke, ayo. Hadapnya ke depan, dibaca yang keras ya. Sini Mas, hadapnya ke sana. Oke. Hitung, oke, 6 ini. Hitung 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Buka di sini. Baca yang keras. Hadapnya ke sana. Rasulullah berjumpa dengan Nabi Idris di langit keempat. Oke, jawabannya betul ya. Oke, Rasulullah berjumpa dengan Nabi Idris di langit keempat. Oke, jawabannya benar. Berikan tepuk tangan kepada Mas Budi. Ayo. Oke, kemudian selanjutnya Mas Asif. Ayo maju. Oke, nih 1. Oke, dibaca yang keras. Yang lain didengarkan ya. Sayai peristiwa Isra Mi'raj tanpa keraguan sedikitpun, yaitu ayo siapa? Oke, sekali ya jawabannya Abu Bakar. Oke, berikan aplaus pada Mas Asif. Ayo. Kemudian Mbak Yasmin, ayo Mbak Yasmin. Semangat gak nih? Semangat ya. Oke. Ayo Mbak Yasmin. Oke, 4. Hitung 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. Pada akhirnya Rasulullah dan umatnya mendapatkan perintah sholat sebanyak berapa kali? Oke, jawabannya 5 kali betul ya. Pada akhirnya kita mendapatkan perintah sholat fardu sebanyak 5 kali sehari. Oke, berikan aplaus kepada Mbak Yasmin. Mbak, nah ayo silakan. Ayo hadapnya ke depan. Oke, 3. 1 sampai 3. Hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, pertanyaannya tahu nggak jawabannya? Nggak tahu. Teman-teman ada yang tahu nggak nih pertanyaannya? Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit keberapa? Teman-teman ada yang tahu tidak? Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit pintar sekali Mbak Yasmin. Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit ke-7. Oke, Mbak Ena nanti dipelajari kembali ya, tidak apa-apa. Berikan aplaus pada Mbak Ena. Sudah paham semuanya ya? Sebelum kita akhiri, itu akan menyampaikan kesimpulannya terlebih dahulu. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu kita itu harus mempercayai bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu benar-benar jadi, dan kita harus melaksanakan sholat fardu sebanyak 5 kali sehari semalam. Sudah paham semuanya ya? Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Amin. Cukup sekian. Semoga materi dari Ibu dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam